بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Qanafitina azzakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah tabaraka wa ta'ala memberi kemudahan kepada kita berjumpa kembali di majelis ini, di masjid ini, untuk meneruskan pembahasan risalah Al-Qaulul Hasan fi Ma'rifatil Fitan karya Syekh Muhammad ibn Abdullah al-Imam hafizahullah ta'ala wara'ah. Telah kita baca muqaddimah dari beliau dan juga telah kita baca bab yang pertama. Bab yang pertama yaitu al-iqbal ala ibadatillah kafilun bin najat minal fitan. Fokus beribadah kepada Allah itu jaminan keselamatan dari fitnah-fitnah yang ada. Dalam bab itu Syekh hafizahullah ta'ala menjelaskan kepada kita tentang fadilah besar beribadah kepada Allah tatkala terjadi fitnah. Beribadah kepada Allah pada suasana-suasana penuh dengan fitnah, baik asabiyah, munculnya sikap fanatisme, atau hizbiyah, atau bahkan pembunuhan, atau bahkan peperangan. Di saat-saat yang demikian, ketika ada seorang muslim yang fokus beribadah kepada Allah dengan segenap bentuk ibadah, kejujuran, keikhlasan, muraqabah, taqwa, wara', sabar, sabat di atas al-haq, senantiasa mempelajari ilmu yang nafi', mengajarkannya, mengamalkan amal-amal yang saleh, banyak salat, banyak puasa, memiliki akhlakul karimah, muamalah yang indah.
Ketika dia tersibukkan dengan ibadah, maka insya Allah dia akan terselamatkan dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Tidak akan cukup waktunya untuk membicarakan masalah fitnah atau tersibukkan dengan masalah fitnah. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Al-fadlu lillahi wahdah. Fadilah, keutamaan itu milik Allah semata. Fin najati min jami'il fitan. Ketika selamat dari semua fitnah-fitnah yang ada. Beliau mengatakan al-fitanu kathiratun. Fitnah itu sangat banyak. Wa mutanawwi'atun, beragam. Wa mustajaddatun, dan akan terus ada. Ma bainal hini wal akhar, akan terus ada sekarang dan di waktu yang akan datang. Ini perkara pertama yang harus dipahami baik-baik. Fitnah itu banyak, tidak cuma satu. Ragamnya banyak. Ada fitnah harta benda, ada fitnah istri, ada fitnah anak, ada fitnah syubhat, ada fitnah syahwat, macam-macam. Dan fitnah itu mustajaddah, akan senantiasa ada. Selesai fitnah pertama, tidak lama muncul fitnah yang kedua. Selesai fitnah yang kedua, muncul fitnah yang ketiga. Wahakala. Itu dalilnya ialah kenyataan di tengah-tengah umat. Dari mulai awal umat ini sampai sekarang ini sudah ribuan fitnah yang terjadi. Sudah puluhan ragam fitnah muncul. Dan tiada henti. Tiada henti. Dari mulai fitnah pertama sampai sekarang ini terus bergulir. Dan terus akan muncul yang berikutnya, barakallahu fikum, fitnah-fitnah itu. Ada fitnah yang besar bergelombang, ada yang sedang, ada yang kecil. Beliau mengatakan setelah itu, wa kullu wahidin minal muslimin, dan masing-masing individu muslimin, al-mutamassikina bidinillah, yang bertamasuk, yang berpegang teguh dengan agama Allah, mu'arradun fi kulli waqtin lil fitan. Dia akan dihadapkan di setiap waktu terhadap fitnah-fitnah tadi. Ini perkara kedua yang harus dipahami. Setelah yang pertama dijelaskan fitnah itu banyak, beragam dan terus bergulir. Perkara kedua yang beliau jelaskan di sini, masing-masing individu muslim, masing-masing orang setiap saat, setiap waktu akan dihadapkan pada fitnah. Entah fitnah apapun yang bakal menimpa dia, yang besar, yang sedang, yang kecil, mungkin yang syubhat, mungkin yang syahwat. Dan itu barakallahu fikum merupakan ujian iman. Allah mengatakan dalam firman-Nya di dalam surah Al-Ankabut ayat yang pertama dan setelahnya, Allah menyatakan alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadzibin. Allah mengatakan alif lam mim. Apakah umat manusia mengira mereka dibiarkan mengucapkan amanna, aku beriman, wahum la yuftanun, namun tidak difitnah? Jangan dikira demikian. Sungguh kami telah menfitnah, memberi fitnah umat-umat sebelum mereka, supaya kami tahu mana yang jujur, mana yang dusta keimanannya. Artinya, setiap orang yang sudah menyatakan imannya kepada Allah, menyatakan Rabbuna Allah, mengatakan amanna billah, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, siap untuk dapat fitnah. Setiap waktu, setiap saat, setiap hari, dengan berbagai macam bentuk fitnah-fitnah yang ada.
Sehingga tidak boleh bagi siapapun untuk merasa aman dari yang namanya fitnah. Dan seyogyanya dan seharusnya bagi masing-masing individu muslim untuk waspada dengan yang namanya fitnah. Belum mengatakan setelah itu. Faman naja minal fitani, maka barang siapa yang selamat dari beragam fitnah-fitnah itu, fadzalika bi syai'aini 'azimain, maka itu dengan dua perkara yang besar. Ini menjelaskan pada kita barakallahu fikum ketika terjadi sebuah fitnah. Umat manusia itu terbagi menjadi dua minimalnya. Ada yang halaka fil fitan, ada yang binasa tertelan fitnah, binasa terbawa arus fitnah. Dan yang kedua, man naja fil fitan minal fitan, seseorang yang naja, yang selamat ketika fitnah melanda, dia selamat dari berbagai macam fitnah-fitnah tadi. Kalau dia binasa, itu memang ketentuan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Allah menakdirkan dia binasa. Halaka bi'adlin minallah. Dia binasa dengan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah takdirkan orang itu menyimpang dengan fitnah tadi, binasa dia. Sementara pihak kedua yang selamat dari fitnah, diterangkan sama Syekh di sini ada dua sebab. Bi syai'aini 'azimain. Yang selamat dari fitnah itu dikarenakan dua perkara besar. Yang pertama, fadlillahi ta'ala alaih. Itu fadilah Allah untuk dia. Ini sebab yang pertama. Selamat dari fitnah karena fadilah Allah. Betul-betul keutamaan murni dari Allah. Bukan karena kecerdasannya, bukan karena kepandaiannya, bukan karena keberaniannya, bukan karena apapun, tapi betul-betul murni karena fadilah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang pertama. Yang kedua, wastimrariyati taufiqillahi lahu, dan istimrariyah, kontinuitas, itu bahasanya. Taufik Allah untuk dia. Artinya dia senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mendapatkan hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama karena fadilah dari Allah, yang kedua dikarenakan dia senantiasa diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Tabaraka wa taala. Intinya ikhwanafitina azakumullah, kedua-duanya itu kembalinya kepada Allah. Murni fadilah dari Allah, murni taufik hidayah dari Allah, bukan karena kamu. Bukan karena kamu canggih, bermain kata-kata, aman dari fitnah. Bukan karena kamu semata-mata jebolan pondok pesantren, aman dari fitnah. Bukan karena kamu biasa duduk bermajelis dengan para ulama atau dengan para ustadz atau semisalnya, aman dari fitnah. Tidak. Tapi murni fadilah dari Allah, murni taufik minallah. Dari sini barakallahu fikum ada konsekuensinya. Ketika dia terselamatkan dari berbagai macam fitnah, ada konsekuensinya. Konsekuensi yang pertama ialah al-i'tiraf bi fadlillahi tabaraka wa ta'ala. Dia harus mengakui fadilah Allah untuk dirinya. Dia mengatakan, hadza fadlun minallah. Ini fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena saya, bukan karena kepandaian saya, bukan karena yang lain-lainnya. Murni fadilah dari Allah Subhanahu wa taala semata. Diakui itu.
Dikala yang lainnya terpelanting dalam fitnah, dikala yang lainnya terpental dalam fitnah, dia selamat. Banyak yang heran. Fulan selamat dari fitnah. Masya Allah. Ketika itu antum harus menunjukkan i'tiraf. Antum harus mengatakan, ini fadlun minallah. Fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Taufik minallah. Hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menyelamatkan saya dari berbagai macam fitnah-fitnah ini. Barakallahu fikum. Ini sikap yang tepat. Bukan kemudian semakin angkuh, semakin congkak. Siapa dulu? Saya orangnya. Kalau kalian itu orang-orang taklim biasa. Kalau saya jeblan pada pesantren. Nah, itu ada unsur ujub, ada unsur takabur, bangga diri, merasa congkak, merasa sombong. Lupa dia dengan fadilah Allah. Lupa dia dengan taufik minallah tabaraka wa ta'ala. Sikap yang salah, sikap yang seperti ini menunjukkan sebentar lagi dia pun akan termakan oleh yang namanya fitnah, fitnah ujub dan fitnah takabur. Konsekuensi yang pertama al-i'tiraf, harus mengakui fadilah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Konsekuensi yang kedua ialah syukur nikmat, mensyukuri nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat hidayah. Syukur nikmat, mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk hidayah. Nikmat kan macam-macam. Nikmat yang paling besar yang tiada tara ialah ketika seseorang itu mendapatkan hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala ke jalur yang benar. Hidayah di atas Islam, hidayah di atas sunnah. Itu yang paling besar nikmatnya. Dikatakan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Syifa'ul Alil bil Ma'na, kenikmatan yang paling agung, yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba ialah nikmatul hidayah. Ketika dia mendapatkan hidayah dari Allah, hidayah menuju Islam sebagai seorang muslim, hidayah di atas Islam, di atas sunnahnya Rasulullah SAW, yang paling besar. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada itu. Dan sebaliknya kata beliau, tidak ada musibah yang lebih mengerikan yang menimpa seorang hamba melebihi musibatul dhalalah, musibah sesat. Semua musibah-musibah yang menimpa dia ringan. Tapi ketika dia mendapatkan musibah dhalalah, menyimpang, sesat, dalam artian tidak mendapatkan hidayah dari Allah, itu musibah yang paling besar. Tidak ada musibah yang sebesar itu, kata beliau. Ringkasnya, ketika dia terselamatkan dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada, barakallahu fikum, antum harus tahu itu nikmat minallah. Nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu nikmat yang paling besar, disebut dengan nikmatul hidayah. Maka konsekuensinya antum harus syukur nikmat, mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan antum terus thabat alal haq, teguh, tegar, tabah di atas agama Allah yang hak yang mulia ini. Barakallahu fikum. Kemudian muallif hafizahullah ta'ala membawakan dalil yang menunjukkan dua sebab tadi. Kamu selamat dari fitnah karena fadilah dari Allah dan karena taufik dari Allah. Dalilnya, qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mukhatiban ashab Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah mengajak bicara para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam ba'da hadithatil ifk, setelah peristiwa ifk. Peristiwa ifk itu peristiwa besar dalam sejarah hidupnya Rasulullah alaihi salatu wassalam dan keluarganya, di mana kaum munafikin mengisukan berita-berita dusta tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha.
menuduh Ummul Mukminin Aisyah selingkuh. Na'udzubillah min dzalik. Itu ifk. Itu besar peristiwanya dikarenakan ketika itu wahyu tidak turun-turun. Sampai 1 bulan penuh tidak turun. Dalam keadaan yang diisukan istrinya Rasul yang paling beliau cintai, Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam keadaan yang diisukan tentang kehormatan, munafikin gentayangan di mana-mana, menyebarkan isu, provokasi, terus begitu. Dalam keadaan tidak ada wahyu yang turun. Sampai hampir sempat terjadi perang antara suku Aus dan suku Khazraj dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Sangat mengerikan. Dan bahkan ada sejumlah kaum mukminin yang terbawa arus fitnah ini, terbawa isu munafikin ini. Fulan wa fulan wa fulan wa fulan, orang-orang yang mulia terbawa. Maka ketika turun ayat, beberapa ayat Al-Quran di surat An-Nur yang menjelaskan tentang efek ini, dibongkar ternyata pelakunya adalah kaum munafikin. Tokohnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul munafikin. Ternyata tidak benar yang mereka sampaikan. Aisyah suci. Tayyib, barakallahu fikum. Ketika itu setelah selesai sebuah peristiwa yang ada, Allah berfirman mengajak bicara para sahabat radhiyallahu taala anhu, menjelaskan bahwasanya orang-orang yang selamat dari fitnah efek itu karena fadlilah minallah. Allah mengatakan di situ di An-Nur ayat yang ke-21. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha. Allah mengatakan walaula fadlullahi alaikum, kalaulah bukan karena fadilah Allah atas kalian, wa rahmatuhu dan rahmat Allah atas kalian, mazaka minkum min ahadin abada, tidak akan ada seorang pun dari kalian yang bersih dari fitnah ini selama-lamanya. Walakinallaha yuzakki man yasha, tetapi Allah yang membersihkan dari dosa hamba-hamba yang Allah kehendaki. Pada kata-kata walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh, menunjukkan bahwasanya orang-orang yang selamat, dibersihkan, disucikan oleh Allah dari tuduhan dusta itu semata-mata fadlun minallah, fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala, semata-mata rahmat dari Allah tabaraka wa ta'ala, bukan yang lainnya. Dan itu dipilih oleh Allah. Walakinallaha yuzakki man yasha. Yang diselamatkan dari fitnah hamba yang terpilih, yang dibinasakan dalam fitnah juga hamba yang ditunjuk. Setiap ada fitnah pasti ada korban, ada yang binasa, ada yang selamat. Yang binasa, yang selamat itu semuanya sesuai dengan kehendak Allah tabaraka wa taala. Yang binasa dengan kehendak Allah, yang selamat juga dengan kehendak Allah subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan kasus isu yang tersebar di kalangan para sahabat di zamannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan walamma hasalatis syai'ah baina sahabat, tatkala terjadi isu di tengah-tengah para sahabat, tersebar isu di kalangan para sahabat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqa nisa'ah, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam menceraikan istrinya. Jara lis sahabati ma jara, terjadilah pada sahabat apa yang terjadi. Ini peristiwa disebutkan dalam Sahih Muslim, panjang ya ikhwan. Disebutkan ketika itu Rasulullah alaihi salatu wassalam sangat marah kepada para istrinya. Maka beliau bersumpah tidak bertemu dengan keluarganya. Beliau langsung keluar dari rumahnya menuju ke Mashrubah, sebuah tempat di atas, kamar kecil di atas masjid.
Ketika itu tersebar isu di kalangan para sahabat, Rasul telah menceraikan semua istrinya. Itu berita heboh itu. Berita heboh itu. Gelisah semua para sahabat. Katanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arba, saya biasa, Umar tinggal di bagian atas kota Madinah. Saya itu biasa gantian dengan tetangga saya yang Ansari, turun menemui Rasul alaihi salatu wasallam. Sehari dia, sehari saya, untuk mencari ilmu. Begitu pulang diberitakan ilmunya kepada tetangganya, begitu gantian. Suatu kali ketika giliran sahabat Ansor tadi, tiba-tiba dia datang dengan terburu-buru dengan suara yang keras. Dia gedor pintu saya, kata Umar. Digedor pintunya. Keras suaranya. Ada apa ini? Kata Umar. Ketika itu barakallahu fikum, isu yang beredar di tengah-tengah para sahabat. Barakallahu fikum. Isu yang beredar di tengah-tengah para sahabat ketika itu ialah Raja Ghassan dari Syam akan menyerang Madinah. Raja Ghassan dari Syam itu akan menyerang kota Madinah. Itu isu yang beredar. Lagi di rumah, sahabat Umar ini tiba-tiba sang Ansari tetangganya itu teriak. Coba itu. Ya Umar, buka pintunya. Wahai Umar, buka pintunya. Ada apa ini? Dibuka pintunya. Ada apa? Ada penyerangan dari Raja Ghassan. Itu bahasanya Umar, dikarenakan di kepala beliau, Raja Ghassan mau nyerang Madinah. Diserang. Katanya sang sahabat Ansar Evan, lebih heboh daripada itu. Kasusnya lebih hebat daripada itu. Saya kan lebih heboh daripada penyerangan Raja Ghassan. Ada apa, kata Umar? Talaqan nabiyyu nisa'ah. Rasul telah menceraikan semua istrinya. Langsung Umar mengatakan, celaka ini Hafsah. Siapa Hafsah ya Pak? Hafsah adalah putrinya Umar. Langsung bergegas, ambil baju, turun menemui siapa? Menemui Hafsah. Langsung tusuk-tusuknya itu. Aku bilang apa sama kamu? Jangan iri sama itunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Aisyah radhiyallahu taala anha. Demi Allah, kalau bukan karena aku, sudah lama beliau menceraikan kamu. Tambah nangis Hafsahnya. Kemudian datang ke rumahnya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, juga mengutarakan kata-kata yang sama. Ummu Salamah berani, masih ada kerabatan dengan Umar. Ada apa kamu, wahai Umar? Intervensi dengan urusan kami ini. Langsung tersentak di Umarnya ini. Mulai beliau datang ke masjid. Sampai di masjid didapati kondisi sejumlah sahabat itu suasananya haru. Ada yang nangis di dekat mimbar, ada yang sedih, ada yang lunglai. Yani kayak gak ada gairah hidup, kayak gak punya darah gitu loh. Ketika mendengar kabar bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam menceraikan para istri. Wallahul musta'an. Katanya mu'alif setelah itu, fadhahaba Umar radhiyallahu anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar pun radhiyallahu anhu pergi menemui Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qala, dia berkata, atallaqta nisa'ah, apakah kau menceraikan para istrimu wahai Nabi? Dia diringkas lengkapnya. Ketika melihat kondisi sahabat seperti itu, langsung bertanya kepada salah seorang di antara mereka, mana Rasul? Itu Umar di Masyrubah di atas. Langsung menuju ke sana, ternyata sahabat Bilal di pintu Masyrubah tadi. Wahai Bilal, sampaikan kepada Rasul, Umar datang minta izin masuk. Sama Bilal masuk, kepalanya dimasukkan ke kamar. Tidak lama mengatakan, nggak diizinkan oleh Umar. Gelisah, jalan mondar mandir ke masjid gitu ya, gelisah lagi. Terus penasarannya luar biasa tinggi. Datang ke Bilal lagi dengan suara lebih keras lagi, dengan tujuan Rasul mendengar suara Umar. Hei Bilal, ngomong sama Rasul, ini Umar datang minta izin masuk. Bilal masuk lagi.
nggak diizinkan masuk. Gelisah lagi Umar. Terus mondar-mandir lagi. Lama terus begitu. Hati dia nggak tenang lagi. Datang lagi. Lebih keras lagi suaranya. Bilal, bilang sama Rasul, Umar datang. Bil mana ya dari saya artinya ya. Hah? Datang Umar meminta izin menemui Rasul. Kemudian Bilal masuk ke bilik lagi. Mengatakan, tidak boleh Umar 3 kali. Lemes itu sahabat Umar. Dia pun berbalik. Tidak lama, ya Umar ta'al, Aqbil. Diizinkan. Langsung diizinkan. Langsung naik ke atas. Di atas didapati ketika itu Rasulullah SAW sedang berbaring di atas sebuah tikar yang sudah lusuh dan sudah membekas di kulitnya Rasulullah SAW. Kalau antum di tikar itu ya, bekas di kulit ya, barakallahu fikum. Dipandangi semua sekitar bilik yang ada itu, tidak ada apa-apa. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, mereka para raja-raja, menunjukkan raja-raja Syam dan segala macamnya diberi harta dan segala macam ini akhirnya. Sementara engkau ya Rasulullah orang yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, demikian keadaannya. Hai Rasul, apakah kamu ragu-ragu wahai Umar? Tidak ya Rasulullah. Terus diajak ngobrol, begitu sudah mulai tenang kondisinya, sudah mulai enak, nyaman. Tanya sahabat Umar, ya Rasulullah, sekarang ini, atalak nisa'ah? Apakah engkau menceraikan para istrimu? Faqala maka mengatakan, la, tidak. Langsung takbir sahabat Umar. Allahu Akbar kata dia. Diceritakan ketika itu sahabat Ansar yang memberitahu kalau Rasul menceraikan istrinya. Kemudian dia datang ke Hafsah, marah-marah sama Hafsah dan segala macamnya, marah-marah sama Ummu Salamah dan segala macamnya. Ketawa Rasul. Kemudian minta izin keluar. Katanya Umar, qala Umar, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda, faqumtu ala babil masjid. Saya pun langsung berdiri di atas pintu masjid, di depan pintu masjid. Fanadaitu bi a'la sauti, lalu saya pun memanggil dengan suaraku yang paling keras. Lam yutalliq Rasulullah nisa'ah. Rasul belum menceraikan istrinya. Rasul tidak menceraikan istrinya, dengan suara yang sangat lantang. Maka bergembiralah ketika itu kaum muslimin radhiyallahu taala anhum ajma'in mendengarkan berita itu. Rasul tidak menceraikan istri. Wa nazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini di An-Nisa 83. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih, apabila datang kepada mereka suatu perkara yang aman atau yang menakutkan, adha'u bih, mereka langsung menyiarkannya. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum, kalau seandainya mereka kembalikan perkara itu kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara mereka, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, niscaya akan diketahui oleh orang-orang yang mampu mengambil istinbat dari kalangan mereka. Ini para ulama. Qala Umar, berkata Umar, fakuntu ana, sayalah orangnya. Fakuntu ana istanbatu dzalikal amr, sayalah orangnya yang bisa mengambil istinbat dari kasus tadi. Karena beliau sebagai sahabat yang langsung cross check pada Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan bukan dicerai. Rasul tidak menceraikan istrinya. Wa anzalallahu azza wa jalla ayat at-takhyir. Allah pun menurunkan ayat takhyir. Ayat takhyir itu disuruh memilih. Ketika Rasul sudah sebulan penuh mengilak istrinya, ilak itu bersumpah tidak menemui para istri. Ilak itu batas maksimalnya 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan hanya 2 pilihan, baik rujuk atau cerai. Beliau sebulan. Turun ayat akhir suruh milih. Milih Allah dan Rasulnya, nggak diceraikan, atau kamu milih dunia, dicerai, dikasih dunia, selesai. Barakallahu fikum. Itu ayat akhir, bukan di Al-Ahzab. Barakallahu fikum. Yang kali pertama
temui Rasul ialah Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah, wahai Aisyah, saya mau menanyakan sesuatu kepadamu. Kemudian dibacakan ayat akhir tadi. Katanya Aisyah, ya Rasulullah, saya ngasih jawaban tapi tolong jangan disampaikan sama istri-istri kamu yang lain. Oh, enggak bisa, harus saya sampaikan ke semua istri-istri saya. Katanya Aisyah, ya saya memilih Allah dan Rasulnya. Hanya semuanya akhirnya memilih Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka tidak jadi diceraikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Ayat ini dan kasus ini juga demikian. Pada lanjutan An-Nisa 83 juga demikian. Kalau bukan karena fadilah dari Allah dan rahmatnya, niscaya kalian akan mengikuti setan kecuali sedikit. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau bukan karena fadilah dari Allah dan rahmat dari Allah, niscaya kamu akan mengikuti setan kecuali sedikit sekali. Artinya, ketika mereka mampu menyelesaikan kasus, mampu selamat dari fitnah yang ada, isu yang sangat mengerikan, Rasul menceraikan istrinya, itu semuanya fadilah dari Allah. Murni fadilah, murni rahmat dari Allah tabaraka wa ta'ala semata. Beliau mengatakan fahani'an, maka selamat, beruntunglah. Liman waffaqahullah, bagi seseorang yang diberi taufik oleh Allah, litajannubil fitan, untuk menjauhi fitnah-fitnah yang ada. Ma dhahara minha wa ma batan, baik fitnah yang tampak atau fitnah yang enggak tampak. Hani'an ya ikhwan. Kenapa kok dikasih ucapan selamat? Dikarenakan selamatnya dia dari fitnah itu fadilah dari Allah, dan yang kedua dikarenakan taufik dan hidayah dari Allah semata. Artinya itu orang termasuk orang spesial yang diberi nikmat yang sangat besar dalam bentuk nikmatul hidayah dan nikmat taufik dari Allah tabaraka wa taala semata. Barakallahu. Fadilah ya. Selamat dari fitnah itu fadilah. Barakallahu fikum. Dari sini qanatina azakumullah, satu perkara penting yang kita ambil pelajaran daripadanya adalah prinsip Islam ialah menjauh dari fitnah. Prinsip Islam berupaya menyelamatkan diri dari fitnah, bukan malah sebaliknya, bukan malah berusaha untuk bergelut dengan fitnah, bukan kemudian semakin seru dengan fitnah-fitnah yang ada, tapi justru menjauh dan menyelamatkan diri dari fitnah. Tatkala dia sanggup dan mampu selamat dari fitnah, itu murni fadilah, taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza huwa. Ini camkan baik-baik. Nah, di zaman sekarang ini lain ya kan prinsipnya, terbalik. Kalau masalah fitnah semangatnya luar biasa. Nah, enggak ada yang ngantuk. Kalau kajian rutin ngantuk semua. Kalau bicara masalah fitnah luar biasa, gayeng, jam-jaman pun bisa, jam-jaman pun bisa. Ketika dia terselamatkan dari berbagai macam fitnah, muncul ujubnya, muncul takaburnya. Saya sih biasa ngurusi fitnah kayak gini, udah biasa. Saya biasa sarapan pagi dengan fitnah. Saya sarapan pagi ya fitnah, makan siang ya fitnah, makan malam ya fitnah, sebelum tidur ya fitnah, semua juga fitnah, break coffee juga fitnah, semuanya fitnah. Bangga dia dengan itu, subhanallah. Lupa dia dengan fadilahnya Allah, lupa dia dengan taufik min Allah. Allahul musta'an. Indah hati-hati ya. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Indah, selesai bab yang pertama. Selesai bab yang kedua, yang menjelaskan bahwasanya selamat dari fitnah itu fadilah dari Allah, bukan karena kemampuan Anda, bukan karena ilmu Anda, bukan karena jeniusnya Anda, bukan karena kepandaian Anda, bukan karena mahirnya Anda, bukan karena apapun, tapi murni fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bab yang ketiga,
Bab yang ketiga, qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa ra'a. Al-firaru minal fitan. Lari dari fitnah. Waluzumu kulli imri'in amalah. Dan masing-masing orang menetapi amal-amalnya. Ini bab yang ketiga. Sangat jelas babnya. Disuruh lari dari fitnah. Dan diminta masing-masing orang menetapi amal kebiasaannya, amal solehnya, amal ibadahnya. Lari dari fitnah. Jangan digubris yang namanya fitnah. Terus jalan. Yang dakwah teruskan dakwahnya. Yang ada belajar mengajar teruskan kegiatan belajar mengajarnya. Yang ini teruskan ininya. Terus maju sebagaimana biasa. Dan lari dari fitnah. Barakallahu fikum. Beliau membawakan riwayat di sini. Rawal Imam Al-Bukhari an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yushiku ayyakuna khairu malil muslim. Hampir-hampir terjadi. Ayyakuna khairu malil muslim. Sebaik-baik harta seorang muslim ghanamun, yaitu beberapa ekor kambing. Yatba'u biha sya'afal jibal. Dia menelusuri dengan kambing-kambing tadi jalan-jalan di lereng-lereng gunung. Wa mawaqi'al qatri, tempat-tempat jatuhnya hujan. Yafirru bidinihi minal fitan. Dia lari membawa agamanya dari fitnah-fitnah yang ada. Satu hal yang perlu dijelaskan. Fitnah itu macam-macam. Dalam sebagian riwayat kita diperintahkan untuk lari dari fitnah. Diperintahkan untuk menjauh dari fitnah. Tapi dalam riwayat yang lain kita diberi semangat untuk maju ke depan, di garda yang terdepan menghadapi fitnah-fitnah yang ada. Ini dikompromikan oleh para ulama dengan mengklasifikasi fitnah yang ada. Rinciannya, kalau fitnah itu terkait dengan kaum muslimin dan orang-orang kafir, kalau fitnah itu terkait dengan kaum muslimin dan orang-orang kafir, terjadi front terbuka, permusuhan yang nyata antara muslimin dan kufar. Dalam kasus ini, yang paling mulia ialah orang yang paling terdepan menghadapi fitnahnya orang kafir, menghadapi serbuan-serbuan orang kafir, menghadapi penyerangan-penyerangan orang kafir. Terdepan. Ini biasanya pada front jihad fisabilillah. Paham ya? Front jihad fisabilillah. Lari ketika itu dosa besar. Pengecut, penakut, tanda imannya lemah. Lagi menghadapi orang kafir dalam front jihad fisabilillah kok lari, melayu. Penakut itu. Lemah imannya dia. Kalau orang kafir yang dia hadapi paling depan. Maka semua riwayat-riwayat yang menjelaskan kepada kita anjuran sangat untuk selalu di depan menghadapi fitnah. Itu maksudnya fitnah antara kaum muslim dengan kufar dalam front jihad fi sabilillah. Adapun riwayat-riwayat yang lain, dalil-dalil yang lain yang menunjukkan anjuran untuk lari dari fitnah.
mematahkan pedang, dipatahkan semua pedang-pedang yang ada, lari dari fitnah. Itu pada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama ialah kalau fitnahnya itu terjadi di kalangan kaum muslimin. Fitnah antar muslimin. Fitnah antar muslimin. Mungkin bahasa yang lebih fokus lagi ya. Fitnah antar ahlu sunnah. Barakallahu fikum. Karena kejadiannya yang ketika itu di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jumhur sahabat, mayoritas sahabat menghadapi fitnah seperti ini lari dari fitnah. Dipatahkan semua pedang-pedang yang ada. Seperti kasus peristiwa Siffin, peristiwa Jamal dan segala macamnya itu. Fitnah ya Pak. Tapi bainal muslimin, di antara kaum muslimin, di kalangan sebagian sahabat, di kalangan sebagian tabi'in, orang-orang yang mulia, maka hampir seluruh sahabat lari dari fitnah yang ada. Yang pertama. Kondisi yang kedua ialah kalau terjadi fitnah di tengah-tengah masyarakat yang mengancam agamanya, yang mengancam prinsipnya, tidak mungkin dia bertahan di tengah-tengah masyarakatnya. Tidak mungkin dia amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mungkin berdakwah ilallah di tengah-tengah masyarakatnya. Betul-betul fitnah itu mengancam agama dan prinsipnya. Ketika itu dia harus uzlah. Uzlah itu mengatakan pengasingan diri secara total. Lari dari seluruh masyarakatnya, dari semua umat manusia. Yang dia bawa adalah kambing-kambingnya, onta-ontanya, sapi-sapinya, hartanya mungkin dia bawa, tinggal di gunung-gunung menjauh sana, menjauh dari yang namanya fitnah. Itu yang dimaksudkan dengan hadis yang tadi kita baca. Rawahul Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa arda. Jadi katakan Rasulullah SAW hampir terjadi. Sebaik-baik harta seorang muslim, sekawanan kambing, dia menelusuri dengan kambing-kambingnya itu jalan-jalan gunung dan tempat-tempat jatuhnya hujan. Yafirru bidinihi minal fitan, dia lari membawa agamanya dari fitnah. Itu penggambaran suasana masyarakat yang sudah rusak, sudah tidak lagi berguna amar ma'ruf nahi mungkar, sudah tidak lagi berguna yang namanya dakwah ilallah, rusak sudah. Di saat itu yang afdal, yang terbaik ialah uzlah kamilah, uzlah kulliyah, pengasingan diri secara total, meninggalkan semua masyarakat, semua tinggalkan semuanya. Dia bawa harta yang mungkin dia bawa, menyelamatkan agamanya, beribadah kepada Allah di tempat-tempat yang aman, walaupun dia harus menggigit akar pohon, dan dia berusaha terus demikian walaupun dia mati di atas kondisi yang seperti itu. Barakallahu fikum. Baru menggunakan riwayat al-firaru minal fitan. Terpahami insyaallah ya, klasifikasi fitnahnya itu. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Namun riwayat ini yang dari kita baca hadis Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat ini barakallahu fikum secara pengamalannya zaman sekarang belum. Uzlah kamilah, pengasingan diri secara total itu belum. Kenapa? Dikarenakan masih mungkin berdakwah, masih mungkin menyuarakan dakwah, masih mungkin amar ma'ruf nahi mungkar. Kata, masih mungkin untuk menampilkan amal-amal saleh, masih mungkin untuk menampilkan ketaatan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala, masih mungkin untuk menampilkan syiar Islam tengah-tengah masyarakat, masih mungkin. Maka di zaman kita sekarang ya ikhwan, yang kita terapkan ialah uzlah juz'iyah. Uzlah juz'iyah itu pengasingan diri secara parsial. Perkara-perkara yang melanggar syar'i tinggalkan. Perkara-perkara yang sesuai syar'i kerjakan. Kita berhubungan muamal dengan masyarakat dengan perkara-perkara yang mubah atau perkara yang syar'i. Tapi ketika perkara-perkara yang melawan syar'i tinggalkan.
berjamaah di masjid bersama dengan mereka, lakukan. Jumatan dengan mereka, lakukan. Sholat jenazah dengan mereka, lakukan. Sholat id bersama dengan mereka, lakukan. Perkara-perkara yang sifatnya syar'i, lakukan. Antum melakukan yang namanya pembauran dengan masyarakat. Tetapi perkara-perkara yang melanggar syariat, antum uzlah, tidak ikut dengan mereka. Acara-acara bid'ah, acara-acara syirik, acara-acara yang menyimpang, acara-acara yang mungkar, acara yang maksiat, tidak diikuti. Sehingga badan antum itu di tengah-tengah masyarakat, tapi prinsip antum, agama antum, alamnya antum berbeda. Itu namanya uzlah juz'iyah untuk di zaman kita sekarang. Intinya barakallahu fikum, bukan masalah uzlah yang kita bahas. Intinya adalah hadis ini secara global memberikan anjuran kepada kita untuk lari dari fitnah. Fitnahnya apa? Fitnah yang mengancam agama kita. Fitnah yang mengancam prinsip kita. Walaupun bukan perang antar saudara kaum muslimin. Tapi dua yang harus kita waspadai. Ketika perang saudara antara muslimin atau fitnah. Yang kedua fitnah yang betul-betul mengancam agama kita, prinsip kita. Lari. Barakallahu fikum. Lari dari fitnah ya ikhwan. Dan yang namanya fitnah terutama fitnah syubhat, fitnah penyimpangan-penyimpangan, fitnah pemikiran-pemikiran yang menyimpang, fitnah bid'ah, dan segala macamnya, itu sangat mengerikan, mengancam agama, mengancam prinsip. Maka prinsip utamanya lari dari fitnah tadi. Jangan dekat-dekat pada penyimpangan. Jangan dekat-dekat perkara bid'ah. Jangan dekat-dekat perkara yang sesat. Jauh, lari jauh-jauhnya. Dan yang penting jangan coba-coba mencicipi penyimpangan. Jangan mengatakan ya supaya wawasannya lebih luas. Ya kita pun juga harus sedikit merasakan bagaimana sih rasanya menyimpang itu. Bagaimana sih rasanya sesat itu. Kalau kita tahu penyimpangan, tahu kesesatan, tahu kebid'ahan, kan nanti semakin mantap sama sunnahnya. Allahul musta'an. Belum tahu dia. Fitnah itu menyambar-nyambar. Belum tahu dia. Hatinya itu lemah. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menyatakan dalam Syiar A'lamin Nubala. Panggalan kata-kata yang sangat indah dari beliau. Beliau mengatakan asyubahu khattafah wal qulubu dha'ifah. Syubhat menyambar-nyambar. Hati itu lemah. Sehingga jangan merasa aman barakallahu. Prinsip kita lari dari fitnah sejauh-jauh. Ibadah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Barakallahu. Beliau membawakan lagi riwayat yang lain. Warawa Muslimun an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala. Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innaha satakunu fitanun, sesungguhnya akan terjadi yang namanya fitnah-fitnah. Ala thumma takunu fitnatun, ketahuilah kemudian akan terjadi lagi sebuah fitnah. Jadi akan muncul sekian banyak fitnah, fitnah demi fitnah, fitnah terus begitu, silih berganti. Kemudian kata Rasul, ketahuilah akan terjadi sebuah fitnah besar. Al-qa'idu fiha khairun minal mashi. Orang yang duduk pada fitnah tadi, duduk, lebih baik daripada orang yang mashi fiha, yang berjalan di tengah-tengah fitnah. Wal mashi fiha khairun minas sa'i ilaiha. Orang yang berjalan dalam fitnah itu lebih baik daripada orang yang berlari mengejar fitnah. Yang duduk, yang gak ngubris fitnah, duduk gak ngereken gitu ya, lebih baik daripada yang berjalan di tengah-tengah fitnah. Yang baru cuma jalan lebih baik dibandingkan yang lari menuju fitnah tadi. Jadi semakin dekat dengan fitnah semakin jelek, semakin jauh dari fitnah semakin bagus. Ala, ketahuilah,
Fa idza nazalat, apabila fitnah itu telah turun, aw waqa'at, atau telah terjadi, faman kana lahu ibilun falyalhaq bi ibilih, maka barang siapa yang memiliki onta, hendaklah dia bergabung dengan ontanya, ngurusi ontanya. Waman kanat lahu ghanamun falyalhaq bi ghanamih, dan barang siapa yang memiliki kambing, hendaklah dia bergabung dengan kambingnya, urus kambingnya itu. Waman kanat lahu ardun falyalhaq bi ardih, dan barang siapa yang memiliki sebidang tanah, gabung dengan tanahnya. Artinya apa? Masing-masing ngurusi pekerjaan sendiri-sendiri. Jangan ngurusi fitnah. Yang punya onta, ngurus onta. Jangan ngurusi fitnah. Yang punya kambing, kambing. Tanah, tanah. Yang punya mobil, ya mobil. Para kelas itu. Artinya luzumu kulli imri'in amalah. Masing-masing orang ngurusi pekerjaan sendiri-sendiri. Jangan ngurus fitnah. Para kelas. Fitnah jauh. Onta, ngurus onta. Kambing, ngurus kambing. Tanah, ngurus tanah. Sawah, ngurus sawah. Ladang, ngurus ladang. Qala, berkata Abu Bakrah, faqala rajulun, ada seorang laki-laki yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, ara'aita, bagaimana pendapatmu, malam yakun lahu ibilun wala ghanamun wala arbun, bagaimana pendapatmu dengan seseorang yang tidak punya onta, tidak punya kambing, tidak punya tanah? Ngapain dia? Qala, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam berkata, ya'midu ila sayfi, maka dia datang mengambil pedangnya. Fayaduqqa ala haddihi bi hajar, lalu dia pukul bagian tajamnya itu dengan batu supaya tumpul. Tsummal yanju in istata'an najah, kemudian dia mencari keselamatan kalau kepingin selamat. Mau ngurusi onta, nggak punya onta. Mau ngurusi kambing, nggak punya kambing. Mau ngurusi tanah, nggak punya tanah. Tidak ada aktivitas yang dia kerjakan. Ngapain? Fitnah telah terjadi, telah turun. Maka belum mengatakan, pedang kamu diambil. Ambil pedang kamu, dipatah-patahkan pedangnya kamu tuh. Bagian tajamnya pukul-pukul dengan batu supaya tumpul. Artinya apa? Supaya engkau tidak gunakan pedang itu terjun dalam fitnah. Jangan ikutan fitnah. Pedang singkirkan, sudah. Selamatkan diri kamu ketika itu. Dia mengatakan setelah itu, Allahumma hal ballaghtu, ya Allah, apakah aku telah menyampaikan? Allahumma hal ballaghtu, ya Allah, apakah aku telah menyampaikan? Allahumma hal ballaghtu, ya Allah, apakah aku telah menyampaikan? Nah, telah menyampaikan. Faqala rajulun, bertanya lagi seseorang laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, ara'aita in ukrihtu, bagaimana pendapatmu kalau aku dipaksa, hatta yantaliqa bi, hingga aku diseret, ila ahadis saffain, menuju ke salah satu dari saf yang mau perang ini, yang mau bertikai ini, au ihdal fi'atain, atau aku diseret menuju ke salah satu dari dua sekte, dua kelompok besar ini. Fadarabani rajulun bisayfih, lalu ada orang yang memenggal aku dengan pedangnya. Au yaji'a sahmun fayaktulani, atau datang panah membunuh aku. Bagaimana ya Rasulullah? Kalau tadi kan dia langsung cari keselamatan, patahkan pedang, lari. Sekarang gak sempat lari, pegang sama salah seorang yang bertikai, cekel, mau kemana kamu? Mau lari, boleh lari. Dipaksa, diseret, langsung masuk di tengah-tengah saf. Dua saf berhadapan-hadapan ya, mau perang ini, mau bertikai ini. Atau dua fi'at, dua kelompok yang sangat besar. Dipaksa ikut gabung dengan salah satu kelompok yang ada. Bagaimana ya Rasulullah? Tiba-tiba saya ditebas leher saya dengan pedang seseorang. Atau ada panah mengenai badan saya mati. Bagaimana ya Rasulullah? Qala, maka Rasul menjawab, ya bu'u bi ismi wa ismik. Orang yang membunuh kamu tadi kembali kepada Allah dengan dosanya dan dengan dosa kamu.
wa yakunu min ashabin nar, dan orang yang membunuh kamu itu termasuk ashabun nar, termasuk ahli neraka. Hanya kalau kamunya apa? Selamat. Barakallahu. Artinya kalau kamu dipaksa harus masuk ke salah satu saf yang ada, jangan ikut perang. Pasrah saja sudah. Lebih baik kamu mati daripada ikut pertempuran tadi. Dikala fitnah. Paksa. Ayo perang. Sudah. Tawakal Allah. Tiba-tiba ada yang datang. Wah, musuh ini. Sudah. Mudah-mudahan mendapatkan surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan jauh dari fitnah tadi. Yang membunuh kamu min ashabin nar, termasuk ahli neraka. Barakallahu fikum. Qanamtina azakumullah. Fitnah ini sekali lagi ketika terjadi pertempuran dahsyat antar muslimin. Riwayat ini terkait dengan antar muslimin, bukan muslim dengan kafir. Jangan salah paham. Paham ya? Kalau muslim dengan kafir bukan pasrah. Tidak, maju ke depan, jihad. Yang syar'i ya, maju ke depan. Yang dibahas sekarang ini ikhwan barakallahu fikum ialah pertempuran antara dua kaum muslimin. Perang hebat antara dua muslimin. Ini muslimin. Fitnah besar. Ketika itu yang punya kambing ngurusi kambing, gak ngurusi mereka. Yang punya onta ngurusi onta. Yang punya ladang ngurusi ladang. Yang punya tanah ngurus tanahnya. Sibuk dengan itu semua, gak ngurusi kita yang ada. Ketika dia ketahuan ditangkap, dipaksa, pasrah Allah. Semua apalagi. Tidak ikut perang. Ketika selamat ya alhamdulillah. Ketika tidak selamat, ketika ada orang yang membunuh dia atau kena panah dan segala macam, mati, sudah. Mudah-mudahan husnul khatimah dikarenakan Anda jauh dari fitnah yang ada. Penggambaran yang luar biasa barakallahu fikum dalam riwayat ini. Ingat, ini kalau fitnahnya di antara kaum muslimin. Intinya jauh dari fitnah dan tidak menggubrisnya, lalu sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Barakallahu fikum. Ini petani ngurusi onta loh ya. Bukan ibadah ya, Pak. Menunjukkan apa ya, Pak? Ketika ada fitnah besar di kalangan kaum muslimin, mending ngurusi dunia daripada ngurusi fitnah. Atau punya pekerjaan banyak, dunia itu, wis ngurusin dunia aja wis. Mending kamu ngurus dunianya kamu daripada ngurusi fitnah tadi. Tapi yang lebih afdal, ya lebih banyak fokus ibadah. Sebagaimana dalam bab yang pertama, fokus ibadah kepada Allah dikala fitnah melanda. Barakallahu fikum. Itu lebih afdal lagi. Beliau mengatakan setelah itu, fahadha minal ilajil azim, kata muallif. Ini merupakan solusi besar. Wa ta'rifun nasi ma yanfa'uhum, dan mengenalkan, memberitahu umat manusia apa yang bermanfaat bagi mereka. Beliau mengatakan setelah itu, falawin sarafan nasu ila a'malihim, kalau seandainya masing-masing orang fokus pada pekerjaan masing-masing, fokus pada amalnya masing-masing, maqamat fitnah, tidak akan tegak satu fitnah pun. Kal mudaharat, seperti fitnah demonstrasi. Wal inqilabat, kudeta militer. Fa kullu hadhihi minal fitan, semua tadi demo-demo, kudeta, termasuk fitnah. Beliau mengatakan kalau seandainya masing-masing masyarakat sibuk dengan kerjaannya masing-masing, yang jual tempe, yang jual tahu, yang jual bakso, yang buka warung ngurusi warungnya dan segala macamnya, tidak laku demo-demo itu. Ayo, diajak demo, ayo demo, tolak BBM, gitu ya. Yang lainnya orang ngurusi. Loh, demo, yang ini jualan tempe, jualan tahu, jualan sayur, jual bakso, jual soto, yang ini masuk kantor, yang ini ngurusi pondoknya, yang ini ngurusi apanya. Gak laku demonya. Demo. Loh, gak ada siapa-siapa. Izin deh. Nah gitu ya. Diajak untuk inqilabat. Ini lebih ngeri lagi ya, Pak. Kudeta militer.
Diajak untuk menggulingkan kekuasaan yang ada. Ayo. Guling-guling kono. Dengan ngurusi fitnah tadi. Yang dia urusi pekerjaan dia. Guling-guling kono. Sibuk ngurusi kambingnya, ngurusi sapinya, ngurusi ayamnya, ngurusi dagangannya, ngurusi segala macamnya. Akhirnya orang yang kepengen kudeta ini nggak punya bolo, nggak punya pengikut. Kudeta, nggak ada yang bergerak. Oh, ada yang bergerak. Ayo cepat. Gerak. Ternyata yang ini ke kantor, yang ini ke warungnya, yang ini ke tokonya, yang ini ke pasarnya. Loh, tak pikir melu kudeta militer. Dadakno kini kantor, iki ning warung iki. Segala macam ndak payu. Maka fitnatun kata tidak akan tegak satu fitnah pun. Belum mengatakan ya ikhwan, fama a'zamal ilaja fi syara'. Alangkah agungnya solusi dalam syariat ini. Wa ma aqallal muntafi'ina bih. Alangkah sedikitnya orang-orang yang mengambil kemanfaatan dengan solusi ini. Solusinya jelas, tapi yang mengambil manfaat tidak ada. Yang ada malah sebaliknya. Ya Pak ya? Yang ada malah sebaliknya. Ada fitnah, bukan dijauhi tapi dikerubuti. Apa? Bagaimana? Yuk. Rame. Oh itu. Mana? Bukan. Semakin rame. Dari mulai arus atas sampai arus tengah sampai arus bawah. Dari yang arusnya sedang deras sampai yang pelan. Semakin heboh. Perkara kecil besar. Wallahul musta'an, la haula wala quwata illa billah. Nah, ya ikhwan, ini pelajaran penting yang harus kita ambil baik-baik dari al-muallif hafizahullah taala wa ra'ah. Dikarenakan kita sekarang hidup di zaman fitnah, di masa-masa fitnah. Fitnah apapun. Barakallahu, terutama yang mengancam agama kita, yang mengancam prinsip kita, harus jauh sejauh-jauhnya dan kita fokus pada pekerjaan kita masing-masing. Nah, kalau seandainya semua muslimin, terutama semua ahlu sunnati wal jamaah mengerti ilmu seperti ini, tidak bakal heboh dunia ini. Barakallahu. Tapi dikarenakan banyak yang masih jahil, tidak mengerti, dan memang banyak tukang fitnahnya, banyak provokatornya, akhirnya hebohlah dunia ini. Wallahul musta'an. Maka bagi antum-antum yang mendengarkan penjelasan dari muallif hafizahullah taala wa ra'ah, membaca riwayat-riwayat tadi, barakallahu fikum, maka ke depan nanti harus semakin lebih dewasa. Harus bisa mengklasifikasi fitnah yang ada. Ada kalanya fitnah itu kita hadapi, kita maju menghadapi dia. Ada kalanya kita mundur, menjauh sejauh-jauh. Barakallahu fikum. Ketika kita harus maju. Ketika kita harus mundur dan sejauh-jauh. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini dua babnya mungkin bisa kita baca pada kesempatan kali ini, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita lihat bab yang berikutnya tentang mauqifus sahabah, sikap para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dari fitnah-fitnah yang ada. Ini disampaikan untuk diambil ibrahnya, diambil pelajarannya insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana menanggapi fitnah antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah? Masya Allah. Yang menanggapinya adalah orang-orang yang mumpuni dalam bidangnya. Ini bukan pekerjaan umumnya kaum muslimin, tapi ini pekerjaannya para ulama dan pekerjaannya orang-orang yang mapan keilmuannya. Sebab masalahnya bukan fisik, bukan otot. Ya. Kalau otot, semua orang tampil, cari bodi gede, gemuk-gemuk, coba kan ya, lemu-lemu, maju, otot, nggak pakai otak, nggak pakai ilmu, seperti ngotot aja. Tapi yang dibahas sekarang, barakallahu fikum, berjihad melawan ahlul bid'ah itu menggunakan ilmu syar'i. Yang antum hadapi itu syubhatnya ahli bid'ah, pemikiran menyimpangnya mereka. Sehingga kalau fitnah antara ahlu sunnah dan ahlu bid'ah, nggak mundur, maju. Tapi yang maju tidak sembarang orang. Yang maju orang-orang khusus
para ulama, para masyayikh kibar, orang-orang yang mumpuni keilmuannya. Sementara kita orang-orang kerojo-kerojo kayak gini nih hanya mengetahui hasil bantahannya para ulama. Gimana para ulama kita? Bantahan keluar. Yang dibaca bukan dua-duanya, yang kita baca satu saja, bantahan para ulama ahlus sunnah. Masya Allah ya, ilmiahnya yang kita dapatkan. Hakata ikhwan. Di zaman sekarang ini aneh orang-orang itu. Muncul orang-orang yang sok ulama. Gitu ya. Ilmunya belum seberapa. Taklimnya belum begitu lama. Dasar-dasar ilmunya nggak mapan. Sok gaya. Saya tidak mungkin dari satu sisi mengambil informasi. Saya harus dari semua sisi yang ada. Harus saya telah semuanya, Ustaz. Dari mereka harus saya baca. Dari mereka juga harus saya baca. Kemudian saya pelajari. Kemudian saya telaah dan segala macamnya. Mana yang rajih saya pegangi, Ustaz. Si. Kan ngaji ini tahun dia. Antum ngajinya tahun berapa? Udah lama, Ustaz. Saya sudah tahun 2011. 2011. Bulan berapa? Bulan 1, Ustaz. Hampir setahun lebih saya taklim, Ustaz. Intensif atau setiap hari atau bagaimana? Sepekan sekali, Ustaz. Kapan itu? Hari Jumat sore. Allahul musta'an. Selebihnya? Ya, enggak ada waktu, Ustaz, sibuk, Ustaz. Masya Allah. Sudah bisa bahasa Arab? Ya, belum, Ustaz. Masuk tahu-tahu sudah harus bisa bahasa Arab. Tadi kan ya kita kan bisa dikit-dikit. Kan seringkali kan ada terjemahan begitu kan Ustaz. Makalah-makalah mereka kan terjemahkan kan bisa kita baca dengan baik-baik. Sudah mengerti dasar-dasar ilmu akidah, prinsip-prinsip Ahlus Sunnah dan segala macamnya. Ya dikit-dikit Ustaz. Dikit-dikit seberapa? Kitab apa aja yang kamu pelajari itu? Allahul musta'an. Orang kamahada, orang semacam ini barakallahu fikum, dengan sok gayanya mengatakan harus saya ambil dari dua-duanya, Ustaz. Dari ahlul bid'ah saya ambil, ahlus sunnah saya ambil, tak pelajari, tak mutolaah. Mana yang rajih? Ya saya pegangi, Ustaz. Siapa ente? Itu bukan tugasnya ente, itu tugasnya para ulama, tugasnya para masyayikh, tugasnya orang-orang yang mapan keilmuannya. Ini bukan masalah memilah-milah gorengan tempe sama gorengan tahu. Gitu loh. Ini memilah-milah mana yang hak, mana yang batil. Yang batil diterangkan batilnya, yang menyimpang terangkan penyimpangannya dengan qala Allah qala Rasul, dengan keterangan para ulama. Bukan kamu orangnya. Jadi semuanya itu semuanya kembalinya kepada para ulama, para masyayikh. Maka kita hanya mendapatkan saripati, intisari dari bantahan-bantahan para ulama terhadap ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Baca kan ilmiah ya. Oh begini. Selesai. Jadi paham ya? Ringkasnya, kalau fitnah terjadi antara ahlus sunnah dan ahlul bid'ah, maju, tidak mundur. Tapi yang maju bukan sembarang orang. Yang maju adalah orang-orang berkompeten dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Nah, kalau syahadat insyaallah. Syahadat. Barakallahu fikum. Hada yakfi. Mudah-mudahan bermanfaat. Nakfilahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.